Saudara-saudara, hari ini saya senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya dalam program Making Life Better Life yang saya yakin sudah memberkati Anda semuanya. Dan di studio ada tamu istimewa saya dari Australia. Please introduce who you are and how you find Jesus. Hello, my name is Angela. Halo, nama saya Angela. I'm from Sydney, Australia. Saya dari Sydney, Australia. And my first encounter with Jesus is when I was about 38 years old. Pertama kali saya ketemu Tuhan waktu saya umur 38, maybe 40. Maybe 40. Atau mungkin 40 tahun. Yeah. I was walking down the street in the city, coming home from work one day. Saya lagi berjalan di kota, waktu itu baru pulang dari kerja. And I had no personal relationship with God and no personal relationship with Jesus. Saya nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang dekat dengan Yesus. But I was just starting to learn about God. Tapi saya baru saja berusaha belajar tentang Tuhan. And I received this vision of a beautiful green field with a big willow tree and a lovely little stream in it. Dan saya menerima visi ini tentang seperti saya berada di taman dengan ada pohon yang sangat cantik sekali. And this beautiful man in flowing loose linen white clothes. Lalu ada seorang laki-laki yang memakai jubah putih yang bagus sekali. Reached out his arm to me and called for me to come to him. Dia mengulurkan tangannya kepada saya dan memanggil saya untuk mendekati dia. And I was there in that field and I was dressed in a beautiful white flowing dress. Dan saya melihat diri saya ada di dalam taman itu dan saya lagi memakai gaun yang sangat indah sekali. And he swept me in his arms and we danced. Lalu dia mengambil saya dengan tangannya, mendekatkan diri saya kepada dia dan kita menari bersama di ladang itu. That was my first encounter with Jesus and we'll come back to that. Itu adalah pertama kali saya ketemu Tuhan Yesus dan kita akan kembali pada cerita itu lagi. So rewind to when I was 5 years old. Lalu kembali lagi waktu saya umur 5 tahun. When I was 5, something happened to me that should never happen to a little girl. Ada sesuatu yang terjadi kepada saya yang sebenarnya sesuatu itu nggak boleh sampai terjadi pada anak kecil. I was violated and my innocence was taken from me. Saya waktu itu disakiti dan kepolosan saya diambil daripada saya. From that time until I was 40 years old, dari waktu saya umur 5 tahun sampai saya umur 40 tahun itu, I had been raped, beaten and abused. Saya telah diperkosa, dipukul dan disakiti. Neglected, abandoned and rejected. Saya ditinggalkan, dicuekin dan tidak dipedulikan. I was made to do terrible, humiliating things. Saya dipaksa untuk melakukan hal-hal yang memalukan. And very, very bad things had been done to me. Dan hal-hal yang sangat buruk telah terjadi dalam hidup saya. I was told I was worthless, a burden, and stupid. Saya selalu orang-orang bilang kalau saya ini beban, masalah, dan saya ini bodoh. I had been stripped of my identity. Saya telah dihilangkan identitas saya yang sebenarnya. I was told I was nothing and I believed it. Saya dibilang kalau saya ini bukan siapa-siapa dan saya percaya itu. Ini penting sekali saudara-saudara. Oleh karena mungkin Anda yang mendengarkan program ini, Anda pernah mengalami seperti apa yang diceritakan. So my question is, for 35 years, you carry all that abuse, hatred, bitterness. How you deal with that? Bagaimana ibu menangani masalah-masalah seperti itu selama 35 tahun? I became a drug addict. Saya menjadi seorang pecandu narkoba and an alcoholic. Dan seorang pecandu alkohol. I still had a job and paid my bills. Saya masih punya pekerjaan dan saya masih bisa bayar semua hutang-hutang saya.
and I had a flourishing career in IT, dan saya punya karir yang bagus di IT, but I couldn't live with the pain. tapi saya nggak bisa tinggal di dalam rasa sakit itu. So I masked the pain with drugs and alcohol. Jadi saya menyimpan atau menghilangkan rasa sakit itu dengan obat-obatan dan alkohol. And because I'd been taught that I was worthless and had no value, Dan karena saya dibilang kalau saya ini nggak punya nilai, saya ini bukan siapa-siapa, and I'd never been loved or protected or provided for by a man, dan saya nggak pernah dikasihi, dicintai atau dilindungi oleh seorang laki-laki, the only kind of love I knew was promiscuity. Satu-satunya kasih sayang yang saya dapati, yang saya tahu adalah dari rasa aman. Now, tell me and tell our listeners, were that experiences affect the way you see men and the way you see God? Apakah pengalaman-pengalaman abuse yang diterima selama masa kecil itu mempengaruhi ibu melihat Allah dan terhubung dengan para pria? Yeah, I lived my life in conflict. I wanted to be valued. I wanted to be loved and protected by a man because I could see other people had this. Saya merasa bahwa hidup saya itu dalam konflik. Saya melihat kehidupan saya dengan laki-laki, saya melihat kehidupan saya bisa dengan laki-laki, tapi saya juga melihat orang lain kehidupannya berbeda dengan saya. But when it came to God, tapi ketika kita ngomongin Tuhan, as a little girl, I'd been taught God's watching me, God's judging me. Sebagai anak kecil, saya selalu diajarkan bahwa Tuhan itu udah ngeliatin saya, menonton saya terus. And to me, God was the biggest man of all. Dan saya melihat Tuhan sebagai laki-laki yang paling besar dari semua laki-laki. So I hated him. I blamed him for everything and I didn't trust him. Jadi saya nggak percaya sama Tuhan, saya benci dia dan saya menyalahkan Tuhan untuk segalanya. All I had inside me was anger and shame and hurt. Apa yang ada di dalam saya adalah rasa malu, rasa sakit, rasa dendam. How you deal with that? How you solve that problem? Bagaimana ibu mengatasi kemarahan, rasa dendam, pelecehan dan sebagainya sehingga bisa keluar dari keadaan itu? How you solve that problem and finally you end up in a good life? When I was 33, I married a man who unfortunately was as damaged as I was. Jadi waktu saya umur 33, saya menikah dengan seorang laki-laki yang sayangnya juga sama hancurnya sama saya. And just over a year after we got married, we had our first child. Dan setahun setelah kita menikah, kita punya anak pertama. And already the marriage was over. Dan dari situ pernikahan kita sudah selesai. Because damage begets damage. Yeah. Karena orang hancur ketemu sama orang hancur. The first time I held my little baby in my arms, Pertama kali saya menggendong bayi saya di tangan saya, I realized this child's whole future was in my hands. saya menyadari bahwa masa depan dari anak kecil ini, anak saya ini ada di tangan saya. Now, I was 35 at the time and I'd promised myself I would never have children. Dan saya waktu itu udah 35 tahun, tapi saya udah pernah janji pada diri saya sendiri bahwa saya nggak akan pernah punya anak. Because I didn't want to bring them into a world of hurt and I didn't know how to give love. Karena saya nggak mau membawa anak itu ke dalam sebuah dunia yang sangat penuh dengan rasa sakit. But I made a promise to that little girl that she would not have the life I had and I was going to do everything I could to change me and make a better life for her. Jadi pada waktu saya punya anak itu, saya membuat janji, membuat ikrar kepada anak itu bahwa saya berjanji saya tidak akan membuat kamu punya hidup yang sama seperti saya. So I started reading books about parenthood and trying to be a good parent to her, and I'm learning head knowledge about how to be a good parent. Jadi saya berusaha membuat diri saya sendiri lebih baik. Saya berusaha baca-baca buku bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, dan saya belajar dengan otak saya. 13 months later, I have my second child and she gets really sick within the first 3 months of her life. Lalu akhirnya beberapa bulan kemudian saya punya anak kedua dan dia tiba-tiba menjadi sakit.
And she gets sicker and sicker, and she has immune deficiency problems. And my other daughter starts to get sick. Jadi anak saya itu waktu umur 3 bulan punya immune deficiency, jadi kekebalan tubuhnya berkurang dan akhirnya anak saya yang pertama juga jadi sakit. So eventually my sister says, you have to go to church because Wow. you know you're losing it, Yeah. and you need God. And I'm saying, I hate God. Wow. But my sister is saying, you're losing it, you need God. Jadi waktu dalam keadaan yang krisis seperti itu, tiba-tiba kakak saya datang ke saya dan bilang, kamu harus pergi ke gereja karena kamu udah di ujung tanduk sekarang, kamu harus pergi ke gereja karena kamu perlu Tuhan. Tapi dia bilang, saya benci Tuhan, saya nggak mau ke gereja. So I started to learn, I went to church and I started to learn about God. But it wasn't until about a couple of years later when I actually moved churches and went to Vineyard Church that I started to learn about the grace of God. Amen. That God wasn't judging me. God wasn't keeping a list of my sins. God wasn't condemning me. Jadi memang saya sudah pergi ke gereja setelah itu, tapi nggak sampai saya ke gereja Vineyard. Di situ baru saya menemukan apa maksudnya kasih karunia, apa artinya kasih karunia, dan saya baru menyadari bahwa Tuhan tidak selalu menilai saya atau menyalahkan saya. Tuhan adalah penuh kasih. Just before we continue, I believe that there are listeners who had experiences like you, and they are struggling now. How to solve the problem? How to stop that? How to reconcile with their life, reconcile themselves with God, and where's the answer for all of this? Can you give advice to our listeners? Absolutely. The hardest thing you'll ever have to do is take that first step. Yang paling susah yang mungkin akan Anda rasakan adalah ketika Anda melangkah untuk pertama kalinya. Trust is something that's been taken away from us. Rasa percaya itu adalah sesuatu yang sudah diambil dari kita. But that's a lie from the enemy. Tapi itu adalah sebuah kebohongan dari musuh. Because trust isn't something that can be taken away from us. Trust is ours. It belongs to us, and we get to choose who we give it to. Jadi sebenarnya rasa percaya itu adalah punya kita, milik kita, dan kita bisa memilih kemana kita mau kasih rasa percaya itu. Something God taught me about forgiveness. And forgiveness, I have found in my life, is the key to freedom. It's the key to opening up your heart to God. Something I was shown by God about forgiveness is that forgiveness isn't about the other person going free from what they've done to you. Forgiveness is about letting go of what someone else has done to you so that you become free, not them. Jadi apa yang saya pelajari dari Tuhan adalah bahwa kalau kita mau memaafkan, kita itu akan terbebas. Jadi ketika kita memberi maaf, itu bukan orang yang kita maafkan yang menjadi bebas, tetapi pada dasarnya kitalah yang menjadi bebas ketika kita memberi maaf. Ya, saudara pendengar, kita baru saja mendengarkan betapa luar biasanya masa lalu kadang-kadang bagi kita yang menyakitkan, kepahitan, pelecehan, dianggap tidak berguna, tapi semuanya bisa diselesaikan melalui pengampunan. Jadi kalau saudara-saudara rindu dibebaskan dari belenggu masa lalu, maka mulailah untuk belajar mengampuni masa lalu, mengampuni orang-orang yang selama ini menyakitkan Anda, sehingga Anda bisa mengalami kebebasan seperti ibu ini yang sudah ada di studio ini. Dan kita akan lanjutkan seri yang berikutnya, bagaimana Ibu Angela ini akhirnya bisa mengatasi semua pergumulan masa lalunya dan hidup bahagia. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making